Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjut babnya mengenai refleksi atau pencerminan. Konsep pencerminan itu silahkan kalian coba cari cermin di rumah kalian, kemudian kalian mencoba mencermin atau bercermin di depan cermin ya. Kemudian lihat bagian-bagian mengenai bayangannya. Kalau bendanya kan jelas kalian sendiri ya. Nah, konsep dalam pencerminan itu yang pertama adalah bahwa yang harus dipegang. Kalau misalkan ya, ini cerminnya, kemudian bayangannya itu di sini. Ini bendanya. Kemudian ini juga benda. Nah, kalau ini cermin, konsep yang harus kalian pegang adalah kita bisa menentukan bayangannya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menarik jarak antara benda ini ke cermin ya, sedemikian hingga tegak lurus. Nah, dia tegak lurus terlebih dahulu. Nah, kemudian jarak benda ke cermin ini akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi kalau kita sudah menemukan jarak ini, kemudian kita tarik sedemikian hingga dia tegak lurus, kemudian memotong. Nah, jaraknya ini katakanlah di sini M, maka di sini juga M. Nah, disinilah bayangannya. Misalkan seperti ini, bendanya seperti ini, segitiga ya. Tarik saja ini, tegak lurus. Kemudian ini juga ditarik tegak lurus. Nah, katakanlah ini X, ini Y, maka ini juga bisa kita tarik sejauh X. Ini juga bisa ditarik sejauh Y ya. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada sejauh katakanlah Z, maka kita bisa tarik ini sejauh Z juga. Kemudian kita hubungkan. Nah, terbentuklah bayangan. Jadi konsep pencerminan itu seperti ini. Nah, nantinya di dalam sebuah sumbu koordinat ya, ada kalanya cerminnya itu berupa sumbu X. Ini berarti cerminnya. Kalau bendanya di sini, otomatis bayangannya di sini. Kemudian bisa juga cerminnya adalah sumbu Y seperti ini. Berarti kalau bayangannya di sini, bendanya di sini, berarti bayangannya di sini. Karena cerminnya sumbu Y. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, nanti ada juga cerminnya berupa garis Y sama dengan X. Nah, ini memotong di tengah-tengah ya. Nah, ini namanya sumbu Y sama dengan X. Misalkan bendanya di sini, otomatis bayangannya adalah katakanlah di sini, otomatis bayangannya adalah tarik saja. Nah, sedemikian hingga tegak lurus, jaraknya sama. Ini adalah bayangannya. Misalkan ini titik A, ini titik A absen. Seperti itu. Jadi konsepnya menarik garis sedemikian hingga dia tegak lurus dan berjarak sama. Itu konsep yang harus diperhatikan dalam pencerminan. Nah, di sini dirumuskan beberapa rumusnya. Misalkan di sini diketahui titik X, Y, kalau dicerminkan dengan sumbu X itu hasilnya adalah X, min Y. Jadi misalkan ini titik tadi ya, misalkan titik B itu koordinatnya adalah 8,3. Maka bayangannya di sini kan 8. Otomatis bayangannya adalah 8, ini ke bawah. Kan jaraknya ini sama ini. Ini jaraknya sama. Kalau di sini 3, otomatis di sini juga 3. Tapi arahnya di bawah sumbu X. Berarti min 3. Jadi kita bisa menyimpulkan X, Y itu kalau dicerminkan dengan sumbu X itu akan menghasilkan X, min Y. Kita lihat X-nya sama, ini sama, Y-nya berbeda, hanya ditambahkan dengan min. Begitu juga untuk mengevaluasi yang lainnya ya.
kita bisa peroleh X Y dengan dicerminkan terhadap sumbu Y, itu jadi min X, Y. Kemudian X Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, tinggal dibalik Y jadi X. Kemudian X Y dicerminkan dengan Y sama dengan min X, jadi min Y, min X. Nah, masing-masing pencerminan ini kita juga bisa tuliskan dalam bentuk matriksnya. Seperti ini. Kalian tidak perlu menghafal semua ini, itu terlalu merugikan kalau kalian menghafal ini dan memasukkan ke dalam memori otak kalian. Itu hanya memenuhi memori otak kalian. Yang perlu kalian pahami itu adalah konsepnya ini tadi. Selama kalian tahu konsepnya, kamu tidak perlu rumusan ini, kalian paham, kalian bakal mengerti dan bakal hafal. Seperti itu. Jadi konsep yang dipegang di dalam sebuah pencerminan adalah jarak antara benda dengan jarak benda dengan cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. 1. Yang kedua adalah cara menarik garisnya, pastikan dia tegak lurus. Seperti itu. Jadi konsep yang dipegang adalah 2 itu tadi. Gitu ya. Kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nomor yang pertama. Nomor 1. Titik A P, Q dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ya. Y sama dengan min X itu kan konsepnya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Tergantung nanti bayangannya, ini X, ini Y. Misalkan bendanya di sini, otomatis bendanya kan jadi di sini. Seperti itu. Hasilnya adalah min Y, min X. Nah, padahal kita diketahui bayangannya. Bayangannya adalah, sudah diketahui bayangannya adalah P, Q. Bukan P min, Q lagi ya. Bayangannya adalah 2,3. Tinggal kita samakan saja. Ini juga disamakan saja. Berarti kita bisa menuliskan Y sama dengan min Y sama dengan 2, maka Y sama dengan min 2. Seperti itu. Kemudian yang satunya lagi min X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Nah, kita bisa menuliskan, ya. Kita bisa menuliskan bahwa P itu kan berarti ini sama dengan X, Y. Kan seperti itu. Nah, padahal X-nya adalah min 3, Y-nya adalah min 2. Nah, kita bisa menuliskan P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P-nya kita lihat 3 min 3 kuadrat dikurangi Q-nya min 2 kuadrat. Otomatis sama dengan berapa ini? 9 ya. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Ada ya di sini 5 maksud saya. 2 di situ ada P min 1,5 dicerminkan terhadap Y plus X. Jadi di sini Y plus X itu sama dengan 0, sedangkan Y plus X itu sama dengan 0, Y sama dengan min X. Berarti sama saja seperti halnya tadi kalau X, Y dicerminkan Y sama dengan min X ya. Itu kan hasilnya adalah min Y min X, kan seperti ini. Berarti kalau pakai min Y min X berarti
bayangannya adalah min 5,1 ya. Min 5,1. Selesai. 3. Sebuah garisnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6 sama dengan 0. Sedangkan pencerminannya adalah x sama dengan 3 dicerminkan dengan x sama dengan 3, maka kita bisa tuliskan ya. Untuk yang nomor 3, di sini x, y kita misalkan x sama dengan 3, sedemikian hingga 2 kali 3 dikurangi x, y. Seperti ini. Alhamdulillah. Tinggal kita kalikan 6 min x, y. Sebentar ya. Oke, dilanjut. Nah, ini itu kan merupakan bayangan ya. 6 min x, y ini itu kan merupakan bayangan, atau kita bisa katakan ini adalah merupakan x absen, sedangkan yang ini adalah y absen. Sedemikian hingga kita bisa tulis x absen sama dengan 6 min x, kan seperti itu. Kemudian y absen sama dengan y. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bahwa memanipulasi juga boleh, atau mengusahakan x ini pindah ke sini ya, sedangkan yang satunya pindah ke sini, atau tukar tempat antara x dengan x absennya. Berarti x sama dengan 6 min x absen, y sama dengan y absen. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya ya. Sedemikian hingga kita mensubstitusi. Di sini kan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Seperti ini. Sebentar. Oh, ditambah 6 sama dengan 0. Kan gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan x-nya. 2 dikali 6 min x absen ditambah 3 y absen ditambah 6 sama dengan 0. Kalikan 2x min berapa nih? Min 2x absen ditambah 3y absen ditambah 6 sama dengan 0. Kita ganti x-nya, x absennya kita ganti x, y absennya kita ganti y. Berarti min 2x ditambah 3y sama dengan sebentar. Ini kok ada 6-nya toh? 12 ya ini. Nah, seperti ini, tinggal kita pindah ke kanan. 12 ditambah 6 itu sama dengan min, kalau dipindah ruas kan 18, pindah ruas jadi min 18. Kita kalikan dengan min 1 ya. Jadi 2x min 3y sama dengan 18. Kita lihat 2x min 3y sama dengan 18. Itu ada ya yang E. Berikutnya nomor keempat, persamaan garis bayangan 3x min y min 7 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu y. Kita tulis dulu garisnya. 3x min y min 7 sama dengan 0. Titiknya adalah x, y. Kalau dicerminkan terhadap y sama dengan sumbu y ya. Sumbu y itu bayangannya adalah y, sebentar. Sumbu y itu bayangannya adalah min x, y.
sedemikian hingga kita bisa tahu di sini adalah X absen, ini adalah Y absen. Y-nya tetap berarti ya. Berarti X absen sama dengan min X, sedemikian hingga X sama dengan min X absen. Sedangkan Y sama dengan Y absen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y absen. Sudah, dari sini kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Berarti 3X berarti sama dengan 3 kali min X absen, min Y itu sama saja, tinggal kita ganti dengan Y, min 7 sama dengan 0. Berarti min 3X absen, ini min Y itu Y absen ya. Min Y absen, min 7 sama dengan 0. Kita kembalikan X-nya, min 3X min Y min 7 sama dengan 0, kalikan dengan min 1, 3X tambah Y tambah 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya ada ya. Di sini untuk yang B. Berikutnya nomor 5. Persamaan garisnya saya tulis dulu, 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian titiknya tidak diketahui, kita misalkan X, Y, berarti X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, itu hasilnya adalah Y, X. Sedemikian hingga kita bisa tuliskan ini merupakan X absen, ini merupakan Y absen. Berarti X absen sama dengan Y, kemudian Y absen sama dengan X, kemudian Y sama dengan X absen, X sama dengan Y absen. Kita substitusikan ya ke dalam sini, sedemikian hingga 2 dikalikan X berarti 2 kalikan Y absen ditambah X absen, karena Y-nya kan X absen, dikurangi 3 sama dengan 0. Sudah ya, seperti ini, tinggal langsung substitusi ganti saja Y absen dengan Y, X absen dengan X. Berarti 2Y plus X min 3 sama dengan 0. Kita coba lihat di sini, X plus 2Y dikurangi 3. Ada ya di sini yang A. Lanjut ke yang nomor 6. Di situ ada garisnya, 2X ditambah Y min 1 sama dengan 0. Ini pencerminan terhadap sumbu X dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti 2 kali ya, ada 2 kali pencerminan. Berarti kita bisa tulis terlebih dahulu. Untuk X, Y dicerminkan terhadap sumbu X ya, itu jadi X, min Y. Terus dicerminkan lagi terhadap sumbu Y, sebagaimana kita ketahui yang jadi X, yang X itu kan nanti jadi negatif ya. Jadi kita bisa menuliskan min X, min Y seperti ini. Nah, ini sebagai X absen dan ini sebagai Y absennya. Kita bisa tulis X absen sama dengan min X, maka X sama dengan min X absen, Y absen sama dengan min Y. Kita bisa tulis Y sama dengan min Y absen. Sedemikian hingga kita bisa substitusi ke persamaan garisnya. 2X berarti 2 kali min X absen ditambah min Y absen, karena Y-nya itu sama dengan min Y absen, min 1 sama dengan 0 ya. Kita bisa langsung saja dikalikan. Min 2X absen, min Y absen, min 1 sama dengan 0. Ini min, posisi min semua, kita bisa membuatnya menjadi positif ya. Kalikan min 1 berarti 2X absen plus Y absen plus 1 sama dengan 0. Kita substitusi X absen jadi X, berarti 2X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh jawabannya 2X ditambah Y ditambah 1. Ada ya yang E. Berikutnya nomor yang ke-7.
7 itu agak panjang. 7 di situ Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Bayangan persamaan parabolanya diketahui, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Berarti X, Y dicerminkan dengan X sama dengan K, ya, akan menghasilkan 2K min X, Y. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa memperoleh ini sebagai X absen, ini sebagai Y absen, ya. Kita substitusi, berarti X absen sama dengan 2K min X, sedemikian hingga X sama dengan 2K min X absen. Y absen sama dengan Y, sedemikian hingga Y sama dengan Y absen. Dari persamaan ini kita bisa substitusikan, ya. Masukkan saja, berarti kita tinggal menuliskannya. Karena Y berarti Y absen, ya, ditulis Y absen sama dengan X-nya adalah 2K min X absen kuadrat min 4 kali 2K min X absen ditambah 3. Evaluasi seperti biasa atau dengan cara mengkuadratkan, berarti 4K kuadrat ditambah min, ya. Karena tandanya min di sini. Min 4KX KX absen ditambah X absen kuadrat min 8K ditambah 4X absen ditambah 3. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan untuk yang masing-masing punya X, ya. Ini X absen. Yang variabel yang tidak punya, tulis apa adanya saja. Berarti Y absen sama dengan X absen kuadrat gimana nih, dikurangi, ya, min 4KX absen ditambah 4X absen, kemudian plus 4K kuadrat dikurangi 8K ditambah 3. Nah, ini langsung saja kita kembalikan jadi Y sama dengan X kuadrat min 4KX plus 4X plus 4K kuadrat min 8K plus 3. Sedemikian hingga, kalau kita bisa sederhanakan, ya, ruas kirinya kita samakan dengan bayangannya. Ini sebentar Pak Jul kebalik ini. Yang ini merupakan bayangannya, berarti Pak Jul kebalik ini. Berarti persamaan parabola adalah bayangan persamaan parabola. Iya, benar. Berarti kebalik ini. Ini salah, ya. Mestinya adalah bukan, ini merupakan bayangannya. Nah, yang bukan bayangannya, ini itu bayangannya dari Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 15. Berarti yang mestinya kita masukkan adalah Y sama dengan ini X-nya. Berarti 2K min X absen kuadrat min 8 kali 2K min X absen ditambah 15, seperti ini. Kita kuadratkan biasa Y absennya, ya. Y absen sama dengan ini tanda ini enggak terpakai yang di atas, ya. Berarti 4K min 4KX absen plus X absen kuadrat min 16K min 8X absen plus 15, seperti ini. Y absen sama dengan, tinggal kita kelompokkan untuk masing-masing, X absen kuadrat, ya. Kemudian yang punya X, ini punya X, berarti min 4KX absen min 8, ini plus, ya,
plus 8x absen. Kemudian di sini ada 4, ini mesti 4k kuadrat ditambah 4k kuadrat min 16k plus 15 ya. Tinggal kita substitusi untuk bayangannya yang sebelah kiri, atau substitusi y-nya dulu. Y sama dengan x kuadrat min 4k x min 8x plus 4k kuadrat min 16k plus 15. Sedemikian hingga bisa ditulis y sama dengan x kuadrat. Di sini berapa ini? X-nya bisa keluar ya. Plus 8 plus 8 min 4k dikurung dengan x ditambah 4k kuadrat min 16k plus 15. Samakan dengan bayangannya. Bayangannya adalah ini. Berarti y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan x kuadrat plus 8 min 4k x plus 4k kuadrat min 16k plus 15. Nah, ini dengan ini ini cara teknis menyamakannya. Sedemikian hingga kita punya ini x dengan x kuadrat dengan x kuadrat kan jelas sama ya. Berarti kita ngambilnya yang ini. Berarti min 4 sama dengan 8 min 4k. Tukar tempat saja, berarti 4k sama dengan 8 ditambah 4. 4k sama dengan 12. K sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ada ya di sini jawabannya, yaitu yang D. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8. Cari ganjel dulu. Pertanyaannya, persamaan bayangan parabola y sama dengan min x kuadrat min 4x min 3 pencerminan oleh sumbu x. Kita lihat dulu koordinatnya ya, x y. Sumbu x itu hasilnya adalah min x, x, min y. Nah, ini sebagai x absen, ini sebagai y absen. Berarti kita tulis x absen sama dengan x, kemudian y absen sama dengan min y. Sedemikian hingga x sama dengan x absen, y sama dengan min y absen. Dari sini kita bisa substitusi langsung ke sini. Y sama dengan min kuadrat min 4 kali x absen. Berapa nih? Benar ya? X absen min 3, y nya disubstitusi dengan min y absen. Berarti min y absen sama dengan min x absen kuadrat min 4x absen min 3. Kita substitusi x absen dengan x, y absen dengan y. Berarti min y sama dengan min x kuadrat min 4x min 3. Sedemikian juga kalau kita kalikan dengan min 1 ya. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Itu kita peroleh jawaban yang B. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 kita bisa peroleh ya, y sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 4. Sedemikian hingga di sini dicerminkan terhadap y sama dengan setengah. Nah, kalau y sama dengan setengah itu kan sebagaimana kita ketahui, kalau xy dicerminkan y sama dengan H, itu kan hasilnya adalah X,
X, 2H min Y. Kan seperti ini. Berarti ini bayangannya adalah X tetap 2 kali setengah itu 1 kurangi Y. Kan seperti itu. Berarti kita bisa memprosesnya. Untuk X absen itu sama dengan X ya. Maka X sama dengan X absen, Y absen sama dengan 1 min Y. Sedemikian hingga Y sama dengan 1 min Y absen. Dari sini tinggal kita substitusi ke dalam persamaan aslinya. Masukkan saja, berarti Y tinggal kita ganti ya. Berarti 1 min Y absen, ya kan? X-nya berarti X absen kuadrat min 3X absen ditambah 4. Ditambah 4 ya ini ya. Terus 1 min Y absen sama dengan X absen kuadrat min 3X absen plus 4. Substitusi 1 min Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Yang ditanyakan adalah ini. Berarti kita tinggal satu ini pindah ke kanan aja. Min Y sama dengan X kuadrat min 3X. 4 min 1 adalah plus 3. Agar Y-nya jadi positif, kalikan dengan min 1 ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 3X min 3. Kita bisa memperoleh jawaban yang A ya, yang Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X min 3. Berikutnya nomor 10. Di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8. Titiknya X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Itu tentunya adalah hasilnya berapa? Hasilnya tentunya adalah min Y, X. Min Y, min X maksud saya. Ini sebagai X absen, ini sebagai Y absen. Berarti kita bisa tulis X absen sama dengan min Y. Y sama dengan min X absen. Kemudian Y absen sama dengan min X. Kemudian X sama dengan min Y absen. Baru kita substitusikan ke persamaannya. Kita bisa peroleh, tinggal langsung saja. Y disubstitusi jadi min X absen sama dengan X disubstitusi dengan min Y kuadrat, min Y absen ya. Posisi kuadrat min 4 kali X min Y absen ditambah 8 min X absen sama dengan Y absen kuadrat plus 4 Y absen plus 8. Substitusi balik jadi X sama dengan Y kuadrat plus 4Y plus 8. Ini masih ada posisi min ya. Kita kalikan dengan min 1. X sama dengan min Y kuadrat min 4Y min 8. Kita bisa peroleh jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, saya rasa selesai ya permasalahannya. 10 soal untuk mengenai pencerminan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.